Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 9. Pada kesempatan kali ini, Bima akan melanjutkan materi berkaitan dengan fungsi kuadrat, yaitu dengan submateri diskriminan. Tentunya diskriminan ini menjadi tidak asing untuk kalian karena di persamaan kuadrat pada bab sebelumnya kita sudah membahas apa itu diskriminan, ya, tapi versi persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita terapkan diskriminan pada fungsi kuadrat. Sebetulnya apa sih persamaan dan bedanya? Seperti itu ya. Ya, jadi nanti yang akan kita pelajari adalah hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Oke, kalau yang dulu dengan persamaan kuadrat, kita bisa mengidentifikasi apakah persamaan ini punya 2 akar, 1 akar, atau tidak punya akar. Nah, kalau diskriminan pada fungsi kuadrat ini nanti kita kaitkan dengan bentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, diskriminan sendiri itu apa? Diskriminan pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu dirumuskan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi rumusnya masih sama ya. B kuadrat min 4AC, di mana B ya, B di sini adalah koefisien dari X, kemudian A adalah koefisien dari X kuadrat, dan C adalah konstanta. Gitu. Kemudian anak-anak, di sini ada 3 hal yang perlu diketahui ya. Sama seperti persamaan kuadrat kemarin, apabila diskriminan nilainya positif lebih besar 0, maka artinya dia akan memotong ya, grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Oke, grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Apabila diskriminan sama dengan 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 1 titik saja. Atau istilah lainnya adalah grafiknya menyinggung sumbu X. Dan yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X sama sekali. Enggak nyenggol, enggak motong. Ya, jadi di atasnya atau di bawah daripada sumbu X. Nah, untuk lebih jelasnya kita amati sketsa berikut ini. Nah, ini. Di sini ada 6 sketsa fungsi kuadrat. Ya, ada grafik yang menghadap ke atas dan ada grafik yang menghadap ke bawah. Kemarin ketika grafik yang menghadap ke atas dan ke bawah kan kalian sudah tahu ya tentunya perbedaannya. Ketika grafik parabola menghadap ke atas, maka artinya dia nilai A-nya lebih besar 0. Tapi ketika dia menghadap ke bawah, dialah yang mempunyai nilai A negatif atau kurang dari 0. Ya, maka di sini kayak dipisah di sini. Yang sebelah kiri itu A-nya lebih dari 0 semua, yang sebelah kanan A-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita kaitkan juga dengan diskriminannya. Ya, yang paling kiri dulu. Nah, grafik membuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Nah, kayak gini anak-anak. Karena di sini diskriminannya kurang dari 0, ya, maka grafiknya sumbu X kan yang ini ya, yang mendatar. Grafiknya tidak memotong, artinya dia letaknya di atas sumbu X atau mungkin bisa juga di bawahnya. Ya. Oke. Itu ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini istilah lainnya ketika dia posisinya seperti ini adalah definite positif, membuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kemudian yang kedua, ini apabila nilai A lebih besar 0 dan diskriminannya sama dengan 0. Tadi disebut grafik membuka ke atas dan menyinggung. Nah, menyinggungnya di mana? Nah, di sini menyinggungnya ya, nempel, nyenggol di 1 titik. Selanjutnya, nah ini adalah grafik yang membuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Ya, nah bisa kalian lihat di sini sesuai dengan anak panah, dia memotong di 2 titik yang berbeda. Ya,
ini adalah grafik apabila nilai diskriminannya lebih besar 0. Itu ya. Kemudian next. Nah, yang ini adalah grafik membuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Artinya A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya lebih besar 0. Dia menunjuk 2 titik di sini ya, memotong 2 titik di sini. Next. Dia grafik yang membuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Menyinggungnya di mana? Nah, di sini titiknya hanya 1. Diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Yang terakhir, ini adalah grafik yang membuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Dia tidak memotong sumbu X, berarti diskriminannya kurang dari 0. Dia letaknya di bawah sumbu X. Nah, grafik yang seperti ini kita sebut sebagai definite negatif. Ya, jadi ada definite negatif, tadi juga ada definite positif. Ya, nanti silahkan diamati lagi bagaimana bentuk grafiknya dan apa perbedaannya. Sebetulnya poinnya hanya di nilai A dan nilai D. Ya, kalau nilai D harus dihitung terlebih dahulu untuk tahu apakah dia positif, apakah dia 0, apakah dia negatif. Gitu ya. Baik anak-anak, ini sudah ke contoh soal. Jadi untuk materi dari diskriminan hanya tadi, ya nanti banyak divariasi soalnya saja, tapi pokok dasarnya hanya rumus dan 3 hal tadi. Ya, jadi harus hafal rumusnya dan harus hafal rumus dan tahu kriterianya tadi ya masing-masing ya. Bagaimana jika diskriminan kurang dari 0, bagaimana jika diskriminannya sama dengan 0 atau lebih besar 0 dan masing-masing hubungannya dengan grafiknya. Nah, sekarang contoh yang pertama, kita coba. Selidikilah sifat grafik fungsi berikut dilihat dari nilai A dan diskriminannya. Oke, ya. Kalau dilihat sifat grafik ya, maksudnya apa, Bu? Nanti kita tentukan apakah dia menyinggung sumbu X atau memotong di 2 titik atau tidak memotong sama sekali. Gitu ya. Kita mulai dari yang A, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6. Ya, kita tentukan ABC-nya dulu. A-nya 1, ya kan? B-nya 2, C-nya 6. Oke. A-nya sama dengan 1. Ya kan? 1 itu lebih besar 0. Positif ya. Berarti grafik membuka ke atas. Begini ya, membuka ke atas. Kemudian kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 6. 4 dikurang 24 sama dengan negatif 20. Negatif 20. Ya, artinya dia negatif. Diskriminan yang kurang dari 0 atau negatif artinya apa? Grafik tidak menyinggung sumbu X. Itu ya. Jadi grafik pada soal A, ya contoh 1, grafik membuka ke atas dan grafik tidak menyinggung sumbu X. Oke, grafik tidak menyinggung sumbu X. Next, nomor berikutnya yang B ya. Masih sama. Yang B sekarang, Y sama dengan 2 min X min 3X kuadrat. Kita tentukan dulu A berapa, B berapa, C berapa. A-nya, ingat ya X kuadratnya di belakang. A-nya negatif 3, B-nya negatif 1, C-nya 2. Oke, kita tentukan dulu A-nya. A-nya negatif 3. Berarti dia negatif. Artinya apa? Grafik
terbuka ke bawah. Berarti bentuknya nanti begini. Ya. Kemudian diskriminannya B kuadrat min 4AC kita masukkan. Min 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya negatif 3 kali C-nya 2. Min 1 kuadrat itu 1. Dikurang 4 kali min 3 min 12. Min 12 kali 2 min 2 4. Berarti 1 ditambah 24. Oke. 24 sama dengan berapa? 25. 25 ini positif. Diskriminan lebih dari 0 artinya apa? Grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ini ya, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Kalau kita gambarkan seperti tadi, jika ini ada sumbu X, maka dia seperti ini. Oke, memotong di 2 titik. Itu ya. Next yang C. Ya, Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 9. Kita tentukan dari A-nya dulu. A-nya 1 berarti positif. Ya, positif berarti grafik terbuka ke atas. Ini ya, kemudian diskriminannya B kuadrat min 4AC. 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 9. 36 dikurangi 36. Diskriminannya 0. Diskriminan 0 artinya apa? Grafik menyinggung sumbu X. Jadi kira-kira bentuknya begini. Membuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Nah, menyinggungnya di satu titik seperti ini. Oke. Itu untuk contoh 1. Nah, ada variasi seperti ini juga anak-anak. Ya, agar grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus px plus p plus 3 menyinggung sumbu x, maka nilai p adalah, ya, tidak usah bingung jika grafik fungsinya bentuknya seperti ini. Ya, kok beda? It's okay, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah tahu dasarnya. Di sini dia mintanya grafik itu menyinggung sumbu X. Kalau sudah ada kata-kata menyinggung sumbu X artinya apa? Kita sudah punya modal. Artinya diskriminannya pasti sama dengan 0. Itu, menyinggung sumbu X pasti diskriminannya lebih besar, sama dengan 0. Ya udah, berarti kita cari dari diskriminan sama dengan 0 dari rumus ini. Nah, sebelum ke diskriminan sama dengan 0, berarti kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Di sini kan A-nya 1, B-nya P, ya kan? B itu koefisien dari X, X-nya di sini depannya ada P, C-nya adalah P plus 3. Oke. Diskriminan sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita masukkan. P kuadrat min 4 kali 1 kali P plus 3 sama dengan 0. P kuadrat min 4 kali 1, 4 dikali P plus 3 sama dengan 0. P kuadrat min 4P, ini ya, 4 min 4 kali 3 min 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk apa anak-anak? Persamaan kuadrat. Kita bisa pakai rumus ABC, bisa pakai pemfaktoran, ya. Nanti kita cari akarnya, berarti cari P, cari akar P bisa dengan pemfaktoran atau rumus ABC. Nah, pada
Kesempatan kali ini Bu Emma akan menggunakan rumus ABC. Ya, dengan pemfaktoran. Ini kita pecah dulu. P kuadrat itu kan P kali P. Ya kan? Sekarang kita cari berapa kali berapa yang hasilnya min 12. Tapi kalau ditambah min 4. Oke. Min 12. Tapi kalau ditambah min 4. Kita cari dulu dua bilangan kalau dikalikan min 12. Berarti yang satu positif, yang satu negatif ya. Bisa min 2 kali 6. Bisa 2 kali min 6. Kira-kira itu ya. Min 2 kali 6 min 12. Min 2 tambah 6. 4 ya kalau ini ditambah. Nah, 2 kali min 6 min 12 betul. 2 ditambah min 6 itu adalah min 4. Berarti pasangan ini yang kita ambil. Berarti plus 2 sama min 6. Gitu. Ya, kalau sudah P plus 2 sama dengan 0, berarti P sama dengan 0 dikurang 2, P-nya min 2. Atau P min 6 sama dengan 0, P sama dengan 0 ditambah 6, P-nya 6. Berarti diperoleh, nah ini kan tadi pertanyaannya nilai P. Berarti nilai P-nya adalah kalau enggak min 2, ya 6. Min 2 atau 6. Mana min 2 atau 6? Nah, jawabannya adalah A. Itu ya. Next. Contoh yang ketiga. Nah, diketahui nilai diskriminan fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 4. Nilai A-nya berapa lah? Gak beda sama tadi ya. Kalau tadi fungsinya diketahui terus diminta cari diskriminannya. Sekarang fungsinya ini belum lengkap di sini karena ada A di sini. Nggak tahu nih A-nya berapa. Tapi diskriminannya diketahui 4. Nah, gimana caranya? Ya pakai rumus diskriminan aja ya. Pokoknya yang diketahui apa kita masukkan ke rumus. Ya. A, B, C. A-nya A, B-nya min 6, C-nya 5. Itu kan? Diskriminannya 4. D sama dengan 4. Ini dapat dari mana, Bu? Nah, dari sini loh, dari soal. Diskriminannya 4, berarti B kuadrat min 4AC itu kalau tak hitung hasilnya 4. Jadi min 6 kuadrat min 4 dikali A, A-nya tetap A ya, karena di sini A, dikali 5 sama dengan 4. 36 min 4 kali A, 4A, 4A kali 5, 20A, sama dengan 4. Min 20A sama dengan 4 dikurang 36, min 20A sama dengan min 32. Berarti A-nya min 32 dibagi min 20. Positif ya nanti ya. 32 bagi 4, 8. 20 bagi 4, 5. 8 per 5, gak ada. Kita bagi 1, 3 per 5. Jawabannya adalah D. Oke. Itu ya, intinya nanti nguplek-nguplek satu rumus ini aja. Gitu. Diskriminan B kuadrat min 4AC. Oke, soal yang keempat, yang terakhir. Fungsi kuadrat yang memiliki diskriminan lebih besar atau sama dengan 0. Ya, berarti ini artinya diskriminannya yang lebih dari 0 sama diskriminannya yang sama dengan 0. Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan. Mudah ya. Ini kalau dia lihat ini, dia tidak menyinggung sumbu X, berarti apa? Dia tidak memotong, pasti diskriminannya kurang dari 0. Oke. Dia menyinggung sumbu X di sini, berarti diskriminannya sama dengan 0. Dia memotong di 2 titik. Nah, ini pasti lebih besar 0. Ini kan? Ya. Kemudian dia juga tidak nyenggol ini. Dia nggak nyenggol, nggak memotong, berarti diskriminannya adalah yang kurang dari 0. Berarti tidak masuk ke dalam ini ya. Yang kurang dari 0 nggak masuk dalam syarat ini ya. Berarti ini nggak kita pilih, ini juga tidak kita
pilih, karena yang kita cari adalah yang lebih besar 0 dan sama dengan 0. Maka fungsi kuadrat yang memiliki diskriminan lebih besar atau sama dengan adalah yang nomor 2 dan yang nomor 3. Oke, begitu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ya, diskriminan. Ya, ingat fokusnya cukup di rumusnya dan 3 hal tadi, bentuk-bentuk grafik sesuai dengan nilai diskriminannya. Oke, semoga ini membantu kalian dalam belajar. Setelah ini silahkan dilanjutkan dengan mencatat di buku masing-masing. Dan nanti bisa kalian upload ketika kalian berada di rumah. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.